dengan berdoa. Dengarkan dulu ya. Ada A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa sudah bisa belum? Ya, kita temukan dulu ya. Ya, 1 2 3. Bidwan. Yang benar apa belum? Ya, saya 1 2 3. Bidwan. Bidu. Bidri. Sudah sampai bid berapa? Anak-anak, hari ini Ustazah mau tanya, siapa yang tidak berangkat? Oh iya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan zat aditif dalam makanan dan minuman. Kira-kira seperti apa? Nanti kita akan lihat terlebih dahulu. Sebelumnya Ustazah ada beberapa pertanyaan nih. Nah, coba seberapa sering kalian membeli atau mengkonsumsi makanan tersebut? Sering apa? Lebih sering atau biasa aja atau kadang-kadang? Kadang-kadang. Ada yang sering? Senang nggak dengan makanan seperti itu? Enggak? Ini minuman-minuman, ini bakso tuso, ini ada mie apa namanya itu? Nah, mie lidi. Siapa yang pernah makan? Sering nggak makan? Kadang, ya. Nah, di sini, menurut kalian nih, anak-anak, apakah makanan tersebut yang mungkin pernah dimakan atau sering dimakan itu aman bagi tubuh kita, Mbak? Kira-kira aman nggak menurut kalian? Aman nggak? Enggak, ya. Jadi kalian akan mengetahui, tahukah kalian apa yang membuat makanan ini memiliki rasa, warna, atau daya tahan yang khas? Kira-kira tahu nggak? Kira-kira memiliki apa? Zat, benar. Mbak siapa namanya? Mbak Maira. Zat. Ya, kita akan lihat. Zat apa? Kira-kira zat apa? Siapa yang tahu? Zat aditif, pinter. Mas siapa namanya? Ya, sudah disebutkan ternyata mengandung zat. Zat apa namanya? Tadi ada zat aditif. Nah, di sini kalian akan nanti mencari tahu zat aditif itu seperti apa. Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif tadi yang umum digunakan itu apa. Dan yang ketiga, nanti kalian akan mencoba untuk menganalisis, melihat, menyelidiki dampak zat aditif bagi kesehatan manusia. Mungkin dampaknya tidak bisa terlihat sekarang, tapi bertahun-tahun masa depan atau beberapa puluh tahun yang akan datang. Kemudian yang keempat, dari semua itu harapannya untuk diri kita dan untuk orang lain dapat mengaplikasikan pemahaman kalian dalam menyelesaikan masalah yang terkait konsumsi zat aditif dalam makanan. Harapannya itu dari pembelajaran nanti seperti itu. Terus langkah-langkahnya yang akan kalian lakukan, yang pertama nanti ada melakukan kajian literasi. Nanti anak-anak bisa pergi ke perpustakaan, bisa pergi ke Labcom. Tadi Ustazah udah izin Labcom untuk bisa digunakan. Kemudian di perpustakaan bisa mencari informasi tentang sumber-sumber yang berkaitan dengan zat aditif itu apa, kemudian mengidentifikasi jenisnya. Terus nanti kalian akan terbagi dalam kelompok untuk menganalisis dampak konsumsi zat aditif. Nah, kemudian nanti setelah diskusi, nanti kalian bisa presentasi. Sudah sering presentasi tuh anak-anak? Sudah, alhamdulillah, berarti sudah terbiasa presentasi. Harapannya nanti dari presentasi siswa bisa mengaplikasikan pemahaman mereka dalam menyelesaikan masalah terkait konsumsi zat aditif.
Nah, di sini alur kegiatannya. Di sini Ustazah singkat, kalau kita sebagai seorang siswa, baik guru maupun siswa, ada namanya 4B, yaitu kita bisa belajar, kita bisa bernalar, terus kemudian bisa bekerja sama, dan nanti hasilnya harapannya bisa berkarya. Jadi selama hidup kita kalau bisa punya karya. Siswa yang seringkali mengandung banyak aditif. Di sini kira-kira camilan favorit kalian apa kalau kalian jajan? Di sini boleh nggak beli di sekolah, tetap ada apa, kantin sekolah, atau kalian jualan itu ada nggak? Nah, biasanya favoritnya apa yang kalian makan? Apa? Bakso? Apa? Es. Terus apa lagi? Mie. Terus? Sotong. Nah, di sini. Nah, di sini ternyata ada yang seringkali mengandung banyak zat aditif untuk meningkatkan rasa, warna, dan daya tahan. Daya tahan tuh biar awet. Terus beberapa siswa di sekolah tersebut mengalami keracunan setelah mengkonsumsi camilan tersebut. Mereka mengalami mual, muntah, sakit perut, dan beberapa harus dirawat di rumah sakit. Nah, yang ketiga, kasus keracunan ini menjadi viral di media sosial dan banyak orang tua dan siswa lainnya menjadi khawatir tentang keamanan camilan sekolah dan penggunaan zat aditif dalam produk tersebut. Coba, Ustazah pengen tanya. 22 siswa sekolah dasar di Indramayu keracunan usai menyantap jajanan di lingkungan sekolah. Mereka mengalami pusing dan mual hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sejumlah siswa sekolah dasar negeri Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ini terbaring lemas di Puskesmas Sukra. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa harus mendapatkan cairan infus lantaran kondisinya melemah setelah mengalami pusing, mual, dan muntah. Sedikitnya sebanyak 22 siswa ini mengalami keracunan setelah mengkonsumsi jajanan anak berupa makaroni yang dijual di sekitar sekolah mereka. Dengar ya dari belakang ya. Di sekolah. Terus rasanya gimana? Itu banyak yang makan. Teman-teman. Sementara pihak puskesmas masih berusaha memastikan kandungan zat apa yang menyebabkan para siswa ini mengalami keracunan. Sementara contoh makanan yang sempat dikonsumsi para siswa ini pun sudah diamankan dan akan dilakukan penyelidikan melalui uji laboratorium. Jen Pengarah, Indramayu. Nanti silahkan kalian berkelompok terlebih dahulu anak-anak. Yang tadi kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2. Ini nanti bisa dikerjakan bareng-bareng dengan kelompoknya. Minta tolong dibagikan ya, Mas. Jadi kamu nanti cari zat aditif alami itu apa saja, kamu cari di situ, nanti di cross check-kan di situ ada apa enggak, sesuai atau tidak, macam-macam. Jadi kan zat aditif biar tahu ternyata ada yang komposisinya banyak, ada yang itu nanti masuk zat aditif apa. Siapa yang sudah ketemu zat aditif itu apa? Ada nggak? Zat penambah lalu Pak kalau bertanya kata menyebut maupun minum ini udah pasang kemana? Nggak bisa. Jadi, perkenalkan saya Najwa. Saya Najwa. Nah, pasti teman-teman ini pasti udah yang namanya kayak cini,
yang makanan-makanan yang bergizi dan pasti itu terasa enak dari bikinan kan. Silahkan perhatikan. Tapi kalian tahu nggak siapa yang bikin itu enak? Itu karena ada zat aditifnya. Pertama-tama apa itu zat aditif? Zat aditif adalah zat yang membuat penampilan dan meningkatkan kualitasnya. Zat aditif ini ada dua, ada yang buatan dan ada yang alami. Kalau yang alami itu seperti gula dan garam. Kalau yang buatan itu seperti MSG dan kalau yang buatan. Lalu fungsi zat aditif itu untuk menjaga makanan tetap segar dan tahan lama. Lalu bisa meningkatkan cita rasa dan memperindah tampilannya. Dampak dan solusi. Kalau dampak dari zat aditif itu bisa diare, mual-mual, nyeri. Itu untuk dampak awalnya. Namun bisa semakin parah jika dilakukan terus-menerus. Lalu solusinya adalah mengurangi konsumsi makanan dengan pengeluaran segar. Tadi pertanyaannya, zat aditif alami itu memiliki efek samping apa tidak? Efek sampingnya terkait dengan kesehatan tubuh ya, Mbak Lala ya? Oke, dikaitkan dengan kesehatan tubuh. Ada. Menurut kelompok mereka ada. Kira-kira apa? Ini bisa dijelaskan. Garam, lama-kelamaan itu kalau berlebihan ya. Oh ya. Menurut pendapatnya kelompoknya Mas Atif itu ada efek sampingnya bagi kesehatan, salah satunya garam yang berlebihan. Oke, Mas siapa namanya? Radit. Oke, Radit bertanya. Silakan, apa pertanyaannya? Selain gatal-gatal apa? Ya mungkin dikaitkan dengan video yang kemarin juga. Mual-mual. Mual-mual. Apa lagi? Pusing. Pusing. Ya, yang buatan kira-kira apa? Siapa yang mau menambahkan selain MSG? Tentu tadi kan Ustazah udah melihat ada beberapa itu. Selain MSG sepertinya ada juga. Apa Mas Rasa? Zat aditif buatan. Sudah ada yang memberikan solusi. Tadi ada yang memberikan solusinya adalah menggunakan apa? Solusi supaya tidak banyak menggunakan zat aditif. Berarti solusinya apa? Membuat kaldu, betul. Biar MSG-nya tuh tidak banyak digunakan, bisa menggunakan kaldu, bisa menggunakan bawang. Nanti kalian boleh ini pendapat buat saja. Ini sisa nggak?
Nanti nilainya akan Ustazah sampaikan ke Ustazah Anda sebagai nilai kelas dari yang kali. Ya. Boleh lihat? Maaf. Nanti nilainya ini akan Ustazah sampaikan ke Ustazah Anda ya. Malah sama ya. Kok bisa? Kerandian kota itu ada yang bisa nggak? Bentar, Mas Adi, bentar. Ini. Mas Adi, ini Mas Adi. Bermanfaat nggak buat kalian? Kira-kira jadi tahu nggak? Ya. Kalau sudah jadi tahu, apa yang akan kalian lakukan setelah tahu? Mengurangi, ya betul. Mengurangi, mudah-mudahan meskipun mungkin susah, tetapi sebisa mungkin untuk bisa mengurangi. Karena Ustazah ini usianya sudah mulai hampir mau menuju ke kepala 4, itu juga udah mulai sadar. Bahkan yang dulunya seneng banget pedes, level 10 aja kuat, 1 cabai aja Ustazah udah gak kuat. Ustazah juga gak tahu kok tiba-tiba ya pedas itu Ustazah kok udah gak kuat. Artinya sesuai umur semakin tinggi, sepertinya fungsi-fungsi dalam tubuh kita akan berkurang seiring kebiasaan kita makan. Kalau mau meniru Rasulullah, ya selama hidupnya itu sakitnya hanya berapa kali? Tahu nggak Rasulullah sakit berapa kali seumur hidup? Cuman 2 kali. Pada saat mau melihat malaikat yang dia menggigil demam, itu pertama. Dan yang kedua adalah pada saat dia mau menjelang wafat, sakitnya 2 kali. Dan itu ada di buku. Nah, berarti dalam hidupnya Rasulullah memang, kalau zaman dulu kan memang tidak ada zat aditif, tidak seperti sekarang. Bahkan mungkin 10 tahun yang akan datang, entah kapan. Yang dulunya anak kecil belum ada penyakit jantung, sekarang sudah ada. Yang dulunya tidak ada kata obesitas, ada anaknya yang umur 10 tahun obesitas. Tahu di berita itu ada. Nah, harapannya dari sini bahkan kerusakan otak itu bisa juga dari zat aditif. Jadi harapannya dari situ kalian bisa. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini, yang siang ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa dulu bersama-sama dengan membaca istighfar dan hamdalah bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustazah cukupkan sekian. Apabila ada banyak salah dan mengganggu waktunya, Ustazah